sometimes you might fall on your way. Throw your hands up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something out, didn't you know that you could? Baik, selanjutnya dalam kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Oke, baik. Filsafat sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani yang mana berarti filosofia. Dari kata filosofia ini kemudian banyak diperoleh pengertian-pengertian filsafat, baik dari segi pengertiannya secara harfiah atau etimologi maupun dari segi kandungannya. Ada sebagian pendapat ilmuwan, yaitu menurut Profesor Dr. Harun Nasution yang menyatakan bahwasannya filsafat berasal dari kata bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata philein yang artinya itu cinta dan sophos dalam arti hikmah. Orang Arab memindahkan kata Yunani filosofia ke dalam bahasa mereka. Nah, dengan menyesuaikannya dengan tabiat mereka, susunan kata-kata Arab yaitu falsafah dengan pada fa'lalah dan fi'lah. Dengan demikian, kata benda dari kata kerja falsafah sebenarnya dan seharusnya menjadi falsafah atau filsuf. Nah, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pekerjaan, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Oke, adapun pandangan menurut para ahli ilmuwan filsafat diartikan sebagai satu ialah Plato. Plato seorang filosof Yunani yang termasuk murid Socrates dan guru Aristoteles, mengatakan bahwasannya filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Nah, jadi bahwasannya Plato ini menjelaskan ilmu pengetahuan itu ialah ilmu filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang memang benar-benar murni. Jadi yang kedua ada namanya Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwasannya ilmuwan Arab yang bernama sering kita kenal dengan Al-Farabi, yang mana filsuf muslimin ini terbesar sebelum Ibnu Sina. Nah, mengatakan bahwa filsafat ada ilmu pengetahuan tentang alam, manjud, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dan yang kelima itu namanya ada Immanuel Kant yang sering disebut raksasa pikir barat, mengatakan bahwa filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui oleh metafisika, apakah yang dapat kita kerjakan, sampai di manakah pengharapan kita. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Terus yang terakhir ada namanya itu Profesor Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi UI Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya mulai dari radiknya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal. Demikian teman-teman sekalian, bahwasannya filsafat merupakan daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia serta mencari kebenaran. Maka inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, secara etimologis, kata pendidikan berasal dari kata Yunani yaitu pedagogi. Kata pedagogi ini berasal dari kata pait. Nah, jadi teman-teman, yang artinya itu adalah anak, dan agogos yang artinya membimbing. Baik,
saya dari pembukaan kedua ingin menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan. Sebagai sebuah disiplin, mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Mujahid Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasukkan arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pelajaran agama Islam saja, melainkan begitu kita mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan, pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode baru, dan ruang lingkup. Baik, selanjutnya pemikiran dan kajian tentang filsafat pendidikan Islam menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama penelahan tentang filsafat pendidikan, penelahan tentang Islam. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sempurna dan janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan hidup umat manusia yang harus mencapai derajat ketakwaan, di mana ketakwaan itu harus senantiasa melekat dalam kehidupan umat manusia hingga akhir hayatnya. Filsafat pendidikan Islam merumuskan tujuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan hidup umat manusia. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemakalah ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ulas, pemakalah ketiga akan membawakan materi selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Persamaan filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam itu ada 2. Yang pertama, berpikir secara sistematis, radikal, menyeluruh, dan logis. Yang kedua, berpikir kritis, memiliki teori dan struktur. Meski sama-sama memberikan kesempatan berpikir secara sistematis, kritis, menyeluruh, dan logis, namun filsafat barat cenderung tanpa batas. Bahkan dalam mencari sebuah kebenaran, kita sebagai manusia harus keluar dulu dari kebenaran yang sedang diyakini. Karena menurut mereka, keyakinan terhadap sesuatu nilai tertentu di dalam hati akan menghilangkan objektivitas. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan perbedaannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan teori dan pemikiran manusia saja. Yang kedua, pemikiran radikalnya memberikan kebebasan dalam berpikir tanpa batas. Yang ketiga, cara berpikir filosofnya cenderung menimbulkan keraguan. Filsafat pendidikan Islam perbedaannya ada 3. Yang pertama, berdasarkan pemikiran yang bersumber dari wahyu. Yang kedua, pemikiran radikalnya memberikan kebebasan dalam framework wahyu. Yang ketiga, cara berpikir filosofnya menghindari diri dari keraguan karena berpijak pada keimanan dan wahyu.
Meskipun banyak perbedaan di antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam, kita telah sepakat bahwa filsafat merupakan sebuah pemikiran yang membutuhkan dalam segala hal. Melalui filsafat, kita mampu mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik dijadikan sebagai landasan atau pandangan hidup untuk memuaskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan, konsep tentang manusia, hakikat dan segi-segi pendidikan serta moral pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik atau aktualisasi dengan berbekal pada teori-teori pendidikan yang diberikan oleh pemikir filsafat. Namun, nilai ideal inilah yang menjadi pembeda antara filsafat pendidikan